Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amillah al-azimah wa atayah al-jazimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumin nadamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyah. Para mahasiswa, para santri Ma'had Al-Jami'ah EN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan, dalam kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan, membawakan tema yang berkenaan dengan amal. Tadi kami menukil satu hadis, potongan hadis, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung juga kepada niatnya. Jadi salah satu hal yang sangat penting dari setiap aktivitas kita, selain amal itu sendiri, selain daripada aktivitas itu sendiri, adalah juga niatnya. Dalam ayat dikatakan, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya amratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena materi, maka hijrahnya adalah juga karena menurut apa yang dia kehendaki, dia inginkan. Tema ini nampaknya sederhana, tetapi sebenarnya demikian urgen, demikian penting. Jadi ada aktivitas, ada amal, ada niat. Jadi aktivitas itu bisa jadi menjadi amal yang bermanfaat, baik untuk kepentingan kehidupan dunia kita maupun untuk akhirat kita. Dan juga ada amal yang tidak bernilai, artinya tidak ada efek positif untuk kehidupan kita, apalagi untuk akhirat kita. Jadi itu dua hal yang saya kira perlu kita pertegas, bahwa ada amal, jadi ada aktivitas dan ada amal, dan juga ada niat. Niat ini demikian pentingnya, bahkan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu bisa lebih baik, lebih penting daripada amalnya sendiri. Seorang mukmin yang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka sudah dicatat seperti memperoleh 1 pahala, tapi kalau melaksanakannya menjadi 10. Itu misalnya penjelasannya. Dan ini bagi kita para mahasiswa sekalian dan juga kita umumnya umat Islam, memperhatikan, menganalisa, bermuhasabah apakah amalia kita ini bernilai kepada ketaatan atau tidak. Ini penting, karena setiap saat memang kita dievaluasi oleh 2 malaikat, dicatat oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan catatan itu sebenarnya menjadi hal yang akan diperhitungkan besok pada hari kiamat nanti, pada hari mahsyar nanti. Apakah amalnya memang amal baiknya lebih baik, lebih banyak daripada amal buruknya.
satu hal. Di sisi lain, apakah amal baiknya ini sudah sesuai, amal taatnya ini sesuai dengan syariat agama, tuntunan Allah dan Rasulnya atau belum. Dan juga penting adalah apakah niatnya dari semua itu adalah sudah sesuai dengan syariat agama atau belum. Oleh karena itu, sejak dini, sejak awal, kita sekalian para mahasiswa, kita wajib dan sangat penting bahwa aktivitas kita, utamanya dalam kuliah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk yang pertama sekali adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, untuk mensyiarkan agama, untuk kita dapat bisa melaksanakan tugas kewajiban kita, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan bahkan dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini berkenaan dengan kemampuan kita juga dalam memahami kompleksitas kita dalam beragama, di mana sebenarnya agama kita ini telah mengatur, telah memberikan cara, memberikan manhaj bagaimana kita menjalankan aktivitas kita yang dilaksanakan oleh fisik kita, misalnya oleh indera kita, bahkan aktivitas yang dilaksanakan oleh akal pikir dan jiwa kita, dan juga keadaan ahwal kita yang bersifat batiniah lainnya, yang bersifat spiritual. Sehingga kalau kita memahami bahwa amal ini ada yang bernilai semata-mata hanya dunia, kam min amalin yatasawwaru amal dunya fasara bi husni niyyah amal akhirah. Banyak sekali amal yang nampaknya seperti amal dunia atau wujudnya seperti amal dunia, tetapi karena baiknya niat maka menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru amal akhirah fasara bi su'in niyyah amal dunya. Sebaliknya, banyak sekali amal yang nampaknya amal akhirat, belajar, ngaji dan sebagainya, tetapi karena salah niat, karena tidak baiknya niat, maka menjadi amal dunia semata-mata yang tidak kita peroleh nanti efeknya di hari akhirat. Adik-adik, para mahasiswa dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita memperhatikan setiap aktivitas kita ini harusnya bernilai ibadah, karena Allah menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu prinsip dasar. Kemudian pada kenyataannya amal itu ada yang mendatangkan kepada atau menyebabkan dapat memperoleh pahala, ini amal taat, amal ketaatan, dan amal yang dapat berefek kepada dapat siksa azab, maka namanya maksiat. Dalam kehidupan kita beragama, sesungguhnya telah banyak sekali dijelaskan oleh para ulama, mulai dari al-fuqaha, ahli-ahli fikih, ulama ahli fikih, bahkan ahli tafsir, termasuk juga ahli hadis, apalagi juga ulama sufinya. Telah dijelaskan banyak sekali penjelasan tentang bagaimana manajemen dan tata kelola diri kita ini, mulai dari yang lahir sampai yang batin, dan itu semuanya bisa menjadi bernilai amal. Karena definisi ibadah pun diantaranya adalah Al-Mawardi menyebutkan ismun jami'un lil aqwali wal af'al wal ahwal al-zahirah wal batinah allati yuhibbuha Allah wa yardaha. Jadi ismun jami'un lil aqwali wal af'ali wal ahwal,
suatu sebutan, suatu istilah, peristilahan yang menyeluruh, yang meliputi kepada ucapan, perbuatan, bahkan keadaan. Al-zahirah wal batinah, zahir batin. Allati yuhibbuha Allah wa yardaha, yang Allah cintai, Allah ridhoi. Jika semua itu ukurannya adalah dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Maka kalau kita melihat pengertian ini, maka nampak bahwa aktivitas ibadah itu selain yang bersifat jasmaniah juga adalah jiwa dan bahkan rohaniah. Oleh karena itu, ini juga terkait ya dengan cara kita memahami agama, cara kita memahami syariat agama ini. Saya kira kita patut untuk terus memperbaiki cara baca kita, pembacaannya. Kita belajar membaca agama kita, diri kita, dan juga ya umumnya ayat-ayat Allah ya, ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang terucap maupun yang tampak, itu kita membacanya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita hadapkan diri kita ini dengan ayat-ayat, dengan hadis, dengan tugas-tugas kita di dunia, maka seberapa kira-kira keberadaan kita ini? Seperti apa kira-kira keberadaan kita ini? Kalau kita ukur dengan Al-Quran, seperti apa? Kalau diukur dengan hadis Nabi, dengan baginda sendiri, Nabi SAW, seperti apa? Dan kalau kita diukur dengan para sahabat, para ulama, seperti apa? Para sholihin, seperti apa kondisi kita? Jadi ini bagian dari proses dibaca. Bagaimana kita setelah membaca ayat, bagaimana kita dibaca oleh ayat. Bahkan Al-Jabiri sendiri memberikan semacam kesimpulan ataupun penalarannya tentang bagaimana epistemologi beragama itu dengan bayani, burhani, dan irfani. Kira-kira kalau disimpelkan, bayani itu melahirkan pemahaman-pemahaman yang bersifat praktis atau amaliyah, gitu. Praktis bagaimana seharusnya orang menjalankan agama. Secara umum dijelaskan di dalam fikih, syariat pada umumnya. Ataupun secara khusus, ya, nanti ada lagi pengertian yang lebih khusus daripada bayan tadi adalah burhani, filosofinya. Bagaimana setiap aktivitas agama itu mengandung pesan-pesan hikmah, mengandung falsafah, mengandung nilai-nilai yang tersirat di dalamnya, yang juga menjadi bagian yang harus kita baca. Lalu selanjutnya kita evaluasi diri kita. Dan yang ketiga adalah irfani, artinya secara gampang sejauh mana keterlibatan batin kita atau rohani kita atau jiwa kita dalam ibadah itu, terutama konotasinya dengan anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah dengan rasa melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun tidak atau belum mampu sampai sejauh itu, maka merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana melibatkan hati ini senang dulu atau merasa bahagia dulu dengan perintah-perintah itu. Jadi tidak hanya menjalankan secara formil. Bahkan Sayyidina Ali pernah menjelaskan bahwa ibadah itu ada 3 model, 3 tipe orang. Ada yang seperti hamba sahaya yang hanya ingin ibadah karena takut dosa, takut siksa. Dan juga ada yang seperti orang dagang, seperti pedagang yang tujuan ibadahnya adalah ingin memperoleh keuntungan, pahala dan sebangsanya.
Tapi yang ketiga orang merdeka. Orang merdeka itu beribadahnya dalam rangka sebagai seorang seorang merdeka yang ibadahnya semata-mata karena Allah. Kalau mari kita lihat pengertian ini dalam pengertian yang lain, bahwa ternyata amal itu kalau analisanya sejumlah sufi itu bisa dikategorikan menjadi 3. Pada umumnya 3, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi syariat itu sudah kita mafhum samalah bahwa menjalankan atau syariat itu kan aturan Allah dan Rasulnya yang mengatur manusia bagaimana berhubungan dengan Allah, dengan sesama kehidupan dalam arti yang luas. Makanya syari itu jalan raya. Syariat itu bisa dimaknai jalan raya, jalan besar. Maka syariat itu orang bisa dalam pengertian tertentu lebih kepada bagaimana seorang itu dalam beribadah itu memperbaiki islahil jawarih, memperbaiki, menata anggota tubuhnya, lahiriahnya, wujud fenomena lahiriah dari ibadah itu, praktek lahiriahnya itu lebih kepada itu. Stressingnya, penekanannya lebih kepada bagaimana memperbaiki ibadah kita ini secara lahiriah, atau sesuai secara dari sisi lahiriahnya sesuai dengan aturan fikihnya lah katakan. Dan di antara indikatornya adalah seorang melaksanakan namanya taubat. Jadi menjalankan taubat, meskipun nanti taubat itu juga ada levelnya. Kemudian yang kedua adalah taat, ketaatan. Jadi taubat dan taat ini bagian dari memperbaiki jawarih. Lalu beristiqomah. Jadi 3 indikator yang minimal ini adalah, meskipun ketiga-tiganya sebenarnya bisa juga ditingkatkan pada level yang lebih tinggi, tetapi secara umum demikian dulu, bahwa ada taubah, ada ta'ah, dan ada juga istiqomah. Menjalankan syariat itu secara terus-menerus, tidak kena lelah. Itu namanya istiqomah secara pengertian umum, ajak dan terus-menerus. Istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomatu minal karomah. Istiqomah itu bagian dari karomah. Istiqomatu hiya karomah. Istiqomah itu ya, itulah karomah itu sendiri. Itu pertama. Meskipun ini saya mengambil simpelnya saja, itu yang berhubungan dengan amal yang bersifat syariat itu pada umumnya li islahil jawarih, untuk memperbaiki cara-cara kita beribadah atau beramal secara fisik, secara lahiriah. Yang kedua, amal thariqah. Meskipun thariqah itu juga banyak definisinya, tapi saya mengambil satu saja, yaitu satu sudut saja, bahwa ketika thariqat itu dikaitkan dengan amal, bukan dalam pengertian thariqat sebagai jam'iyah, sebagai perkumpulan, juga tidak berarti juga thariqat dalam pengertian yang sangat khusus, yaitu yang sangat simple, yaitu wirid dan zikir yang diajarkan oleh mursyid kepada para santrinya, kepada para muridnya. Thariqah dalam arti orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Maka di antara indikator amal itu thariqah, yaitu untuk islahil qulub, di islahil qulub, untuk memperbaiki hati, adalah ikhlas. Bagaimana kita meningkatkan keikhlasan itu? Sebab kalau ikhlas itu di arti yang umum, maka ikhlas itu beramal karena Allah pun sudah ikhlas, atau beramal ingin beroleh pahala pun sebenarnya juga bisa katakan ikhlas. Meskipun dalam pengertian yang lebih tinggi, ahli tauhid tidak menyebut itu ikhlas.
Karena ikhlas itu dalam kalangan ahli tauhid itu sudah meniadakan dirinya, bahwa amal kita ini ya sebenarnya siapa sih yang menghendaki, siapa yang memberikan tenaga, siapa yang bisa menggerakkan, semua ini Allah. Jadi sesungguhnya kita tidak ada, semua inilah anugerah Allah. Jadi sampai ke sana. Jadi tetapi ini kan ada tingkatannya. Maka kalau ibarat sekolah dasar, menengah atau atas, saya kira sudah juga untuk dipertimbangkan ya. Sudah level apa kita ini. Jadi diantaranya adalah li islahil qulub, itu ikhlas, bagaimana menjalankan amal itu ikhlas. Nanti pengertian ikhlas pun bisa kita diskusikan lagi, karena itu juga ada tahapannya, ada levelnya. Yang kedua, sidik. Orang mengatakan sidik itu artinya benar, atau berkata jujur. Apakah semata-mata itu? Allah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau merujuk pada ayat tadi mengisyaratkan bahwa sidik itu beberapa lapis. Ada sidik ucapannya, ada sidik perbuatannya, ada sidik irodahnya, kehendaknya. Jadi kerak-kerik hati pun sudah harus mulai diluruskan. Ini namanya sidik. Pelajaran sidik itu sampai ke arah hati. Itu yang sidik. Yang ketiga adalah tumakninah. Orang bilang ajeg, tumakninah atau anteng ajeg. Saya kira ini juga tidak cukup kita definisikan dengan tumakninahnya sholat ya. Jadi itu kan terlampau sederhana. Antengnya hati bersama Allah, kira-kira gitu. Jadi tumakninah. Jadi terus menerus mendekat kepada Allah, anteng bersamanya, kira-kira begitu. Dengan cara seperti itu dimungkinkan hati akan ikut terdidik, akan ikut bisa beribadah, bisa beramal. Nah, yang ketiga adalah amal hakikat. Nah, sebenarnya pembahasan tentang syariat dan hakikat ini kita bisa belajar dari pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang menyebutnya Khidir alaihissalam, ada yang bernama Khidir alaihissalam. Jadi ini kayak pertemuan Bahrain, Majma' al-Bahrain yaltaqiyan. Jadi seperti kumpulnya dua lautan yang saling bertemu, tetapi juga saling berpisah. Ada pertemuan, tetapi juga ada identitasnya masing-masing. Waktu itu banyak pelajaran atau penjelasan dari Nabi Khidir atas protesnya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir melakukan berbagai hal yang kemudian beliau nilai secara syariat itu tidak sesuai, karena tidak ada syariat agama. Sementara Nabi Khidir sendiri, beliau tidak punya kehendak sesungguhnya. Kehendaknya hanya satu, yaitu kehendaknya Allah. Jadi apapun yang beliau lakukan, mau beliau melubangi perahu, mau beliau membunuh anak kecil, mau beliau meluruskan tembok, dinding, semua itu bukan kehendak pribadi, tapi kehendaknya Allah. Jadi sesungguhnya juga syariatnya juga, ya teman, syariat yang untuk Nabi Khidir alaihissalam. Pelajaran yang kita ingin ambil adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir ini juga menjadi guru kita, menjadi toladan kita, jadi pelajaran bagi kita. Kira-kira syariat yang bertemu dengan hakikatnya, Majma' al-Bahrain. Jadi bahwa kira-kira gini, bahwa memperbaiki jasmani itu harus dilanjutkan dengan kemauan untuk memperbaiki hati. Dan islahul qulub, jadi memperbaiki hati itu
harus juga punya kemauan untuk atau cita-cita untuk liislahil arwah atau liislahil asarair, memperbaiki rohani kita dan juga sir yang ada pada kita. Jadi itu antara lain adalah sudah merupakan pekerjaan yang bersifat rohani, dan itu pekerjaan yang sangat besar ya, karena entitas yang sejati adalah rohani. Dengan cara misalnya muraqabah, itu indikatornya, muraqabah merasa terus diawasi oleh Allah ya. Kemudian ada juga musyahadah, menyaksikan atau minimal disaksikan oleh Allah, dan juga ma'rifat, mengenal Allah dengan mata batinnya, kira-kira begitu. Jadi PR bagi kita di dalam melaksanakan ibadah itu, dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal ini kira-kira bernilai ibadah, bernilai ketaatan, dan taat itu kira-kira memiliki niat yang baik. Dan juga tidak sampai di situ, bahkan kita teruskan dengan kajian mengenai peningkatan kualitas amal yang tidak saja melaksanakan secara formil atau aktivitas fikihnya, aktivitas lahiriahnya, tapi juga adalah melaksanakan pesan-pesan. Jadi pesan-pesan apa sungguhnya yang ada pada amal tadi. Misalnya sujud itu ada pesan apa, takbir itu ada pesan apa, salam pertama itu pesan apa, salam kedua itu ada pesan apa. Lebih jauh lagi haji itu, di Arafah wukuf itu apa pesannya, tawaf itu pesannya apa, hikmahnya apa, falsafahnya apa. Ini saya kira yang kedua. Kemudian setelah kita membaca itu, lalu bagaimana kita dibaca. Nah setelah kita dibaca, tadi membaca lalu dibaca, atau catung list lah, membaca dulu, setelah membaca mari kita hitung, hasibu anfusakum, mari kita hisab diri kita ini supaya aminya tercapai, audit mutu internalnya ini tercapai sebelum kita diami oleh malaikat, apalagi oleh hisabnya Allah besok di mahsyar. Kita banyak-banyak diami dulu, audit mutu internalnya jalan, sistem penjaminan mutunya itu. Seperti produk-produk perusahaan itu senantiasa di audit ya, mutunya itu dinilai standar kualitasnya. Jadi ada quality assurance-nya, itu ada jaminan kualitas itu ada gitu. Kita juga sama saya kira. Tidak mungkin setiap diri kita ini akan disamakan standar-standar cara ibadah itu hanya satu, tidak mungkin. Setiap kepala, setiap orang belajar dengan segala level dan pendidikannya tentu menuntut adanya kualitas yang lebih. Makanya ada orang yang memang secara umum adalah semuanya menjadi hamba Allah, tetapi juga semuanya khalifah, tetapi khalifah itu kemudian lebih praktis lagi, berlevel-level juga, memimpin siapa dan seterusnya lebih luas lagi. Jadi peran kekhalifahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Adam itu dengan mengajarkan asma. Jadi asma tentang nama-nama kebesaran Allah, keagungan dan kemuliaan Allah di alam Jabarut. Karena belum ada bumi, belum ada bahasa manusia yang berjuta-juta ini, bahasa istilah. Jadi asma awal, yaitu asma yang masih dekat, melekat kepada Allah, bukan sekedar asma yang ada pada makhluk, tetapi asma yang lebih dekat kepada Allah. Dan kemudian disitulah tampak sifat-sifat Allah, keagungan Allah yang meresap ke dalam pribadi Nabi Adam, dan sehingga beliau oleh Allah SWT diperintahkan agar para malaikat bersujud kepadanya. Jadi bukan karena manusianya, tetapi karena ada asma-asma ketuhanan.
Jadi itu saya kira ini irfaninya. Jadi kalau di hakikat ya, amal hakikat ini kita sudah mulai menghilangkan pengakuan diri kita bahwa kita sudah beramal, menghilangkan sudah tidak ada lagi itu jati diri kita, yang adalah jati dirinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang mampir pada kita ini tidak lain adalah anugerah Allah. Bukan upaya kita, bukan kecerdasan kita, bukan kemampuan kita, tetapi hakikatnya atau sejatinya adalah qudrah iradahnya Allah. Tinggal nanti kita, apakah kita ini bisa menulis. Nah, apa yang kita tulis itu bukan hanya tulisan, tetapi yang kita karyakan, yang kita katakan, yang kita perbuat. Artinya jelenggenaknya orang Jawa bilang, wujud aktivitas kita ini sudah cocok tidak dengan apa yang Allah ridhoi. Seperti di dalam surat Al-Qalam ya, wal qalami wa ma yasturun, qalam dan apa yang mereka tuliskan. Jadi qalam adalah semacam, saya memberi istilah tanda petik ya, blueprintnya Allah untuk kita semua. Kemudian apakah yasturun kita, jadi apa yang kita tuliskan ini, yang kita karyakan, yang kita perbuat ini sudah cocok atau banyak cocoknya dengan kolam itu, dengan blueprintnya Allah, kehendak konsep dasarnya Allah, atau belum gitu. Kalau sudah dekat atau sempurna, mendekati sempurna, mungkin kita akan bisa menjadi dekat kepada insan kamil, dan itulah orang yang paling beruntung. Tetapi kalau masih terlalu jauh dari konteks itu, maka berarti kita insan nafis, manusia yang kurang. Dan seberapa nakisnya itu akan menjadi pertanggungjawaban dan hisab kita. Dan orang yang jauh dari itu semua ya namanya insan kal hayawan, seperti hewan, kal an'am bahum a'udzubillah. Jadi seperti hewan, seperti binatang yang bahkan lebih sesat lagi. Jadi sesungguhnya harus ada kesesuaian antara apa yang kita tuliskan dengan apa yang Allah kehendaki di dalam kolam, blueprintnya Allah di dalam kolam itu. Sehingga saya suka berpikir begini, ciptaan pertama itu diantaranya adalah Nur Muhammad, dan kita berasal dari sana. Dan juga yang kedua adalah kolam, dan yang ketiga adalah akal. Semua itu dilingkupi dalam Roh Muhammad atau Nurullah. Jadi sesungguhnya kolam, akal, dan diri kita sebagai Nur Muhammad itu akan sulit berkomunikasi kalau kita tidak masuk atau keluar dari diri kita dan masuk ke dalam nurnya Allah. Maka ketika seorang bisa masuk ke dalam nurnya Allah, dia bisa saling berdialog antara akal kita, yaitu akal ilahiyah kita, kolam, dan kita sebagai Nur Muhammad menjadi pribadi yang mewujudkan diri sebagai pribadi Muhammad yang terpuji di bumi kita, dan juga Ahmad secara spiritual kita adalah orang yang senantiasa membesarkan Allah, memuji Allah. Sudah tidak ada diri kita lagi, yang ada adalah Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti itu, maka proses menulis kita akan menjadi tulisan yang soleh. Yang kita tulis akan insya Allah dekat kepada yang kolamnya kita masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sebagai renungan kita pada malam hari ini, sedikit membahas tentang amal, bahwa sejauh itu yang bisa kita diskusi malam hari ini dan menjadi PR kita. Mungkin cukup menjadi perjalanan yang bisa panjang, bisa pendek, tergantung bagaimana anugerah Allah kepada kita dan kita sendiri bagaimana menyadarinya. Maka membaca
menghitung dan menulis ini juga menjadi penting. Jadi proses perjalanan yang dari mulai yang bersifat jasmania, kemudian bersifat jiwa, akal, nafsu dan qalb, dan juga roh dan sir kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.